Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia yang akan membahas tentang fabel dan legenda. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya. Fabel adalah salah satu jenis dongeng yang ditokohi oleh binatang. Binatang dalam cerita fabel dapat berbicara, berakal budi seperti manusia. Dalam cerita fabel, binatang-binatang bisa berperilaku seperti manusia, bisa berjalan, bisa berbicara, dan mempunyai akal. Perilaku dan kehidupannya menyerupai manusia di dunia nyata. Kemudian, pengertian legenda menurut KBBI adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya adalah Danau Toba, legenda terkenal di Indonesia. Danau Toba terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Kemudian kita lanjut ke fabel. Ada dua jenis fabel, yang pertama fabel klasik dan fabel modern. Pengertian dari fabel klasik adalah cerita yang telah muncul sejak zaman dahulu, mewarisi secara turun-temurun melalui tradisi lisan, sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ciri-ciri fabel klasik yang pertama, cerita sangat pendek, tema sederhana, kental dengan petuah atau moral, dan sifat hewani yang masih melekat. Kita lanjut ke fabel modern, adalah cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama. Kemudian fabel modern sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Nah, tokoh di dalam fabel modern ini sangat beragam. Contohnya meliputi jenis binatang seperti burung, ikan, binatang hutan, atau binatang rumahan. Ciri-ciri fabel modern yang pertama, cerita bisa pendek atau panjang, temanya sederhana, kental dengan petua atau moral, dan sifat hewan masih melekat. Kita lanjut pembahasan ke legenda. Jenis legenda yang pertama, legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perorangan, dan legenda lokal atau setempat. Bahasan yang pertama adalah legenda keagamaan, bercerita tentang kehidupan keagamaan atau religi dan mengisahkan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Contohnya adalah cerita Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, legenda alam gaib, berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami seseorang. Ini adalah contohnya cerita tentang Roro Kidul. Kemudian legenda perorangan merupakan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Contohnya adalah legenda Jaka Tingkir yang menjadikan raja di kerajaan Pajang. Kemudian yang terakhir ada legenda lokal atau setempat, adalah legenda yang mengisahkan asal-usul suatu tempat. Ini contohnya adalah Danau Toba yang berada di Sumatera. Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri fabel. Ciri fabel yang pertama adalah tokoh utamanya itu binatang. Alur ceritanya sederhana, ceritanya singkat dan bergerak cepat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci, gaya penceritaan jelas, pesan dalam tema ada yang ditulis dan ada yang tidak. Pendahuluan sangat singkat dan langsung. Berikut adalah sedikit cuplikan tentang fabel yang menceritakan tentang binatang. Tokoh utama di dalam cerita itu adalah binatang yang berperilaku seperti layaknya manusia. Berikutnya kita ke ciri-ciri legenda. Yang pertama, dianggap sebagai kejadian yang pernah terjadi, bersifat keduniawian, terjadi pada masa yang belum begitu lampau. Sejarah yang mengalami banyak
distorsi karena sering berbeda dengan kisah nyata. Kemudian bersifat migrasi karena dapat berpindah-pindah sesuai dengan luas daerah yang berbeda. Kemudian bersifat siklus, sekelompok kisah yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Ini adalah contoh legenda berjudul Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan ilmu baru untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga jarak, dan tetap taati protokol. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.